Sudah masuk Mas Yazid? Sudah, Pak. Tapi itu kok suara gangguannya masih terjelas ya? Oh, oh gitu ya. Kalau sekarang suaranya udah jelas belum Mas Yazid? Suaranya. Ya, suara udah jelas, cuma gangguan yang di belakangnya. Oh, karena kebetulan lagi ada ini Mas Yazid lagi ada rapat di ini di ruang sebelah. Ya, ya, silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Yazid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya diberikan untuk mengkaji kaitannya tentang prinsip-prinsip desain pesan multimedia. Walaupun mungkin materi ini sudah pernah dibahas di dalam mata kuliah multimedia, tapi saya akan mencoba untuk memaparkan kembali kaitannya dengan prinsip-prinsip desain pesan multimedia. Baik, saya awali dari outline. Apa yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah pertama dari pengertian multimedia, kemudian elemen multimedia. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip desain multimedia. Di dalam termasuk ada teori kognitif, beban kognitif, dan prinsip-prinsip multimedia itu sendiri. Baik, rekan-rekan sekalian, pengertian multimedia itu adalah secara etimologi. Multimedia ini berasal dari kata multi yang artinya banyak dan media yang merupakan perantara untuk penyampaian pesan. Sehingga secara bahasa, multimedia adalah kombinasi dari banyak media untuk menyampaikan pesan. Nah, sedangkan definisi dari multimedia sendiri adalah kombinasi berbagai media, bisa berupa teks, gambar, suara, animasi, video, atau yang lainnya, yang dikombinasikan secara terpadu dan sinergis melalui komputer atau peralatan elektronik lain yang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam multimedia ini tiap-tiap elemen tadi tidak harus semuanya ada, tetapi minimal berisi dua jenis kombinasi media yang ada. Nah, kemudian multimedia sendiri ini terdiri dari elemen-elemen yang terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu tidak berbasis waktu atau diskrit. Contohnya adalah teks dan gambar, di mana ketika kita tayangkan teks atau gambar di dalam media, itu tidak ada batasan waktu. Kapan saja kita bisa akhiri, kapan saja kemudian istilahnya bisa berlangsung lama. Berbeda dengan elemen kontinu yang berbasis waktu, yaitu suara, video, animasi, di mana elemen-elemen ini punya durasi waktu tertentu di dalam proses penayangannya. Nah, kemudian ini prinsip-prinsip desain dari multimedia yang saya awali dari teori kognitif multimedia pembelajaran yang kemudian kita kenal sebagai teorinya Meyer. Dalam multimedia pembelajaran, ini materi disajikan melalui kata-kata atau narasi, teks, dan gambar, baik diam maupun bergerak. Jadi dalam multimedia ini tadi disebutkan di awal minimal ada dua elemen. Itu bisa berupa kata-kata, dan kata-kata ini berupa narasi atau teks dan gambar. Kemudian teori kognitif multimedia pembelajaran, ini salah satunya adalah menjelaskan tentang pembelajaran bermakna dengan menggunakan kata-kata dan atau gambar. Kemudian asumsi dasar dari teori kognitif multimedia pembelajaran ini adalah kerja memori manusia yang memiliki dua subkomponen yang bekerja secara paralel, yaitu visual dan auditory. Pembelajaran dapat memberikan hasil lebih baik saat kedua saluran digunakan untuk mengolah informasi pada waktu bersamaan. Sehingga kita mengenal di multimedia ini dua lebih baik daripada satu. Artinya adalah ada dua elemen yang kemudian digunakan dan itu lebih baik daripada satu elemen. Rekan-rekan sekalian, kita mungkin pernah mendapatkan gambar ini, yaitu model kognitif multimedia pembelajaran, sistem pengolahan informasi manusia. Nah, yang diberi blok merah itu adalah jika yang digunakan adalah berupa kata-kata yang dinarasikan, maka sensori memorinya adalah berupa telinga, yaitu berupa suara, dan termasuk ke dalam model verbal. Ya, atau kita menyebutnya sebagai apa ya, verbal model, kemudian auditory ya, gitu ya. Kemudian yang di blok warna kuning itu adalah ketika bentuk medianya adalah gambar, yang ditangkap itu adalah oleh mata berupa gambar, dan itu kita kenal dengan visual auditory atau visual atau pictorial model. Nah, ini ketika ini digunakan hanya satu saluran saja,
maka hasilnya tidak optimal. Sehingga di dalam penggunaan multimedia diharapkan kedua sensori ini bisa digunakan secara bersamaan, yaitu telinga dan mata kita digunakan secara bersamaan, dan di akhir nanti diharapkan ada proses integrating, dan ini akan memunculkan satu long term memory gitu ya, bahwa akan ada penyimpanan memori yang lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan verbal model atau vectorial model. Oke, kemudian di dalam teori kognitif juga dimunculkan 3 asumsi. Yang pertama ada dua channel, di mana untuk mendapatkan informasi dari sajian multimedia, kita memiliki 2 saluran, yaitu pendengaran dan penglihatan. Kemudian ada juga asumsi yang kedua, yaitu limited capacity. Artinya adalah pada waktu bersamaan, manusia hanya dapat menerima dan memproses informasi yang terbatas pada tiap saluran. Sehingga tadi kenapa kalau kita menggunakan 2 saluran secara bersamaan, maka limited capacity-nya itu untuk tiap saluran mungkin tidak akan sama kalau kita hanya menggunakan 1 saluran saja. Kemudian yang ketiga ada active processing. Nah, ini manusia secara aktif terlibat dalam pemrosesan kognitif untuk membangun representasi mental yang koheren dari pengalaman mereka. Dari mulai proses memilih, mengelola, dan mengintegrasikan informasi baru dengan informasi lainnya. Jadi ini adalah 3 asumsi yang ada di dalam teori kognitif multimedia pembelajaran. Nah, kemudian di dalam teori kognitif juga ini ada yang namanya 3 beban kognitif. 3 beban kognitif ini terdiri dari essential processing, kemudian ada generative processing, dan extraneous processing. Di mana essential processing ini adalah pemrosesan kognitif dasar yang esensi, yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini biasanya melibatkan proses pemilihan dan pengelolaan. Kemudian pada generative processing, itu pemrosesan kognitif mendalam yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi ini setelah yang esensi, kemudian akan terjadi pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga adalah extraneous processing, pemrosesan kognitif yang tidak relevan, dan ini yang sebetulnya tidak diinginkan di dalam proses pengolahan informasi. Oke. Nah, ini prinsip multimedia menurut Mayer, yaitu ada yang namanya reducing extraneous processing, managing essential processing, kemudian fostering generative processing. Ini adalah sebetulnya tahapan prinsip yang harus dipenuhi supaya informasi yang diterima oleh kita atau memori kita ini bisa optimal gitu ya. Nah, saya akan bahas dimulai dari reducing extraneous processing. Di dalam reducing extraneous processing ini ada 5 prinsip yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah coherence, di mana di dalam prinsip coherence ini ada 3 prinsip ya. Yang pertama adalah kata dan gambar, yang kedua adalah suara dan musik, yang ketiga adalah kata dan simbol. Di mana ketiga-tiganya ini biasanya ditambahkan untuk menarik perhatian pada saat kita membuat media pembelajaran, tetapi menariknya ini tidak relevan dengan apa yang disampaikan, maka sebaiknya tambahan ini ditiadakan, gitu ya. Menurut teori kognitif, manusia memiliki limited capacity. Saat ada materi yang tidak relevan, materi ini akan mengganggu proses pengolahan informasi di memori, di mana informasi yang tidak relevan ini itu akan bersaing dengan materi utama dan akhirnya bisa menjadikan miskonsepsi. Nah, sehingga di dalam prinsip koherensi ini artinya adalah semua materi harus relevan dengan apa yang dipelajari. Kemudian yang kedua adalah prinsip signaling, di mana siswa lebih mudah belajar bila ada tanda atau signal untuk menunjukkan mana materi pokok dan mana materi tambahan. Kemudian pemberian signal ini mengurangi pemrosesan informasi yang tidak relevan. Karena dengan adanya signaling, ini membimbing perhatian siswa ke dalam elemen kunci dalam pelajaran dan membangun koneksi antar pokok pembahasan. Misalnya contohnya yang tadi di awal ya, saya menuliskan outline. Jadi ketika siswa belajar, mereka akan ingat outline garis besarnya ini. Kemudian ada headline,
kemudian memberikan kata kunci yang relevan. Dan kalau di dalam presentasi apa yang saya sampaikan, misalnya saya meng-highlight ini ya, reducing external processing. Ini juga adalah mungkin salah satu bagian untuk memberikan signal bahwa ini adalah bagian penting. Kemudian yang ketiga adalah redundancy, itu adalah penggunaan elemen multimedia itu sebaiknya jangan berlebihan. Siswa belajar lebih baik dari grafik dan narasi daripada grafik, narasi, dan teks cetak gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini kita sering membuat atau melihat ada beberapa media presentasi itu banyak sekali gambar, dan gambar itu ternyata tidak relevan dengan apa yang dijelaskan, dan itu akhirnya membuat siswa kita bingung gitu ya. Kemudian ada juga biasanya kita membuat satu media presentasi, ada grafik, dan kemudian ada teks yang menjelaskan grafik, dan kita sebagai guru menarasikan kembali teks yang dicetak di dalam itu sebetulnya tidak diperlukan lagi. Alangkah lebih baiknya siswa melihat grafik, kemudian mendengarkan penjelasannya dari narasi kita, gitu ya. Jadi hindari di sini penyajian narasi dan teks yang identik yang tadi saya sampaikan. Kemudian hindari penyajian objek di layar yang berlebihan. Kemudian prinsip berikutnya adalah ada spatial continuity, di mana ini adalah sebetulnya satu bagian dengan temporal continuity, di mana spatial ini bicaranya adalah tentang gambar dan penjelasan itu letaknya harus berdekatan. Jadi kalau kita punya file presentasi, jangan sampai gambarnya di depan di halaman ke-1, misal kemudian penjelasannya di halaman kedua. Nah, saat kita memisahkan itu, maka siswa harus menggunakan sumber daya kognitif secara parsial dan akhirnya perlu upaya tambahan untuk menggabungkannya. Nah, sehingga tersisa sedikit sumber daya untuk mengolah dan mengintegrasikannya. Nah, kemudian temporal contiguity ini sebetulnya untuk media berupa animasi atau video yang mungkin bergerak ya. Di sini bahwa gambar, animasi, video ini dengan narasi ya, berarti berupa teksnya diucapkan itu harus bersamaan. Jangan sampai videonya duluan, kemudian narasinya di akhir, atau gambarnya apa, narasinya apa, itu harus dihindari. Nah, karena pada saat gambar, animasi, video, dan narasi yang dipisah, ini siswa harus menggunakan sumber daya kognitif secara parsial, yang tadi disampaikan ya, sehingga perlu lagi usaha untuk menggabungkan informasi tadi. Nah, kemudian ini untuk managing essential processing, ya, managing essential processing ini tentunya adalah bagaimana kita mengelola proses esensi atau yang penting dari sebuah informasi supaya optimal. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama adalah prinsip segmenting. Siswa akan belajar lebih baik saat pesan multimedia disajikan dalam bentuk segmen atau bagian-bagian kecil daripada berupa unit berkelanjutan. Nah, prinsip segmenting paling mungkin diterapkan ketika materinya kompleks, kemudian presentasinya serba cepat, dan siswa tidak berpengalaman dengan materi yang disajikan. Kemudian ketika medianya berupa video atau animasi yang panjang dan sulit dipahami, sebaiknya dipotong menjadi beberapa bagian. Mungkin kalau kita baca di dalam buku Meyer itu sendiri, itu disampaikan contoh bagaimana terjadinya peristiwa petir dan berupa medianya adalah video animasi. Itu durasinya 2,6 menit gitu ya, 2,5 menit, dan ada 16 penjelasan. Kemudian setelah menggunakan proses segmenting itu dibagi menjadi 16 bagian, dan di dalam penggunaannya kalau sudah paham di satu bagian bisa next, paham satu bagian bisa next, kalau belum paham bisa diulang. Nah, ini proses segmenting yang bisa dilakukan. Atau seperti pelatihan-pelatihan sekarang juga itu ada yang namanya micro learning gitu ya, di mana guru-guru mengikuti pelatihan secara mandiri dengan video-video pendek gitu ya dari satu paket materi yang harus diselesaikan. Ini kaitannya dengan segmenting. Kemudian ada juga yang free training, di mana free training ini adalah siswa akan belajar lebih baik melalui pesan multimedia
saat mereka mengetahui nama dan karakter konsep utama. Nah, pada animasi atau video yang kompleks, sebaiknya diberikan penjelasan di awal tentang istilah atau komponen atau bagian yang sulit dimengerti. Nah, misalnya ketika kita kemarin belajar tentang Photoshop atau juga belajar tentang apa namanya kemarin itu ada Flash gitu ya. Di dalam panduan yang diberikan itu dijelaskan dulu tentang media kerja kita, bagian demi bagiannya. Tidak langsung kemudian diberikan petunjuk bagaimana cara membuat gitu. Tapi di penjelasan diberikan dulu ini menu barnya, ini lembar kerjanya, ini panelnya. Nah, sehingga kita punya gambaran untuk melangkah di tahapan berikutnya. Nah, kemudian prinsip berikutnya ada yang namanya modality. Siswa akan belajar lebih dalam itu dari gambar dan kata-kata yang diucapkan atau dinarasikan. Yang tadi mungkin disampaikan daripada dari gambar dan teks tertulis gitu ya. Jadi ini mengikuti prinsip dual channel di mana kita menggunakan telinga dan mata untuk menyerap informasi dari media yang diberikan. Ya, kalau kita menggunakan gambar dan teks berarti kita hanya menggunakan satu saluran yaitu mata saja. Kemudian berdasarkan teori kognitif multimedia pembelajaran, ini membagi informasi ke dalam dua saluran, visual dan auditory. Nah, sehingga untuk menghindari overload di salah satu saluran, terutama di visual, maka lebih baik kalau ada gambar dan kata-kata, itu kata-katanya dinarasikan. Nah, ini yang ketiga yaitu fostering generative processing, di mana ini adalah pemahaman yang lebih mendalam dari pokok bahasan esensi yang kita pelajari. Hal ini kita bisa lakukan dengan multimedia principle. Materi akan lebih efektif apabila disajikan dengan gabungan gambar dan kata daripada hanya kata-kata saja. Karena tadi disampaikan multimedia itu dua lebih baik daripada satu. Kemudian adanya grafik berupa gambar, animasi, ataupun video. Ini memfasilitasi pembelajaran aktif secara mental. Siswa dapat membuat hubungan antara gambar dan representasi verbal. Jadi di sini akan terjadi proses pembelajaran yang lebih mendalam. Kemudian melalui integrasi gambar dan kata-kata tadi disampaikan, siswa bisa belajar lebih mendalam lagi. Oke, kemudian berikutnya adalah personalization, voice, dan image principle. Materi lebih baik disajikan dalam gaya bahasa percakapan daripada gaya bahasa yang formal. Gaya bahasa percakapan ini lebih santai dan dapat meningkatkan pengalaman belajar. Misalnya kita menggunakan kata ganti orang pertama dengan menggunakan kata saya, kami, kita gitu ya. Jadi dalam bahasa yang lebih santai. Kemudian ada juga trik yang diberikan di situ adalah kita bisa mempertimbangkan demografi audiens. Misalnya kalau saya orang Sunda gitu ya, biasanya ada ketertarikan tersendiri ketika bahasanya ataupun dalam logat bicaranya itu mencirikan demografi dari audiens. Kemudian untuk prinsip suara, ketika kita mengisikan narasi ke dalam sebuah video ataupun media multimedia yang lain, ini suara manusia ini lebih disukai ya dibandingkan dengan suara robot, karena mungkin kita pernah menggunakan ada di dalam aplikasi di Android itu T2S, yaitu dari teks menjadi speech gitu ya, text to speech, di mana bahasa kita kata-katanya tapi berubah seperti bahasa robot gitu ya, atau mesin menjawab di Google gitu. Kemudian ada prinsip gambar di mana ilustrasi ini lebih baik daripada instruktur. Jadi maksudnya begini, ketika kita membuat sebuah video, kemudian di dalam video itu kita menjelaskan kaitannya tentang proses terjadinya, misalnya terjadinya petir, maka cukup kita masukkan ilustrasi kejadian petirnya, dan kita sebagai instruktur atau gurunya tidak perlu masuk di dalam dalam media yang digunakan. Baik, ini terlewat satu slide sepertinya ketika saya spot tadi. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah ketika kita ingin membuat satu multimedia pembelajaran yang baik, itu adalah bukan hanya sekedar mengedepankan menarik,
tapi juga harus memikirkan tentang prinsip-prinsip yang harus diterapkan di dalam multimedia pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.